Shalom teman-teman, selamat siang. Oke, gimana kabarnya nih hari ini teman-teman? Semoga teman-teman masih tetap semangat pastinya ya, dan pastinya sehat selalu. Dan harus tetap semangat juga ngikutin podcast kita pada hari ini. Dan teman-teman, jadi tema podcast kita pada hari ini yaitu saling mendukung, saling memotivasi mahasiswa BK Bangkit dan mahasiswa BK Tangguh. Mungkin teman-teman kalau misalnya memungkinkan untuk on cam, boleh di on cam sambil mengikuti podcast kita dari awal sampai akhir. Oke, kita akan mulai podcast kita pada hari ini, dan di samping saya nih udah ada bintang tamu kita yang ganteng banget ya, alumni BK 2010. Halo semua. Iya, oke. Namanya Bang Niko nih teman-teman. Mungkin biar lebih akrab lagi nih, kita mau kenalan dulu. Boleh Bang, kenalan dulu. Halo semuanya, perkenalkan namaku Niko Mariadi, aku BK 2010. Jadi kalau kalian 2019, 2020 lumayan jauh ya. Iya bener Bang. Pekerjaannya apa nih Bang? Pekerjaan untuk sekarang aku manajer markom di salah satu perusahaan audio. Promedia namanya di Cengkareng. Kemudian aku juga sebagai MC atau host. Nyanyi juga, agak maruk ya. Terus aku juga lagi sedang merintis, baru banget merintis salah satu usahaku yaitu tour service atau usaha untuk buka trip adventure gitu. Namanya Kaki Langit Adventure. Dan kayaknya nggak ada nganggurnya ya sampai sekarang. Oke, berarti abang sibuk banget nih ya. Dibilang sibuk banget ya biar kayak orang-orang kali ya. Oke. Sama pelayanan minggu ya pasti. Oke. Berarti kita beruntung banget dong Bang bisa undang abang di sini. Ya karena alma mater tercinta aja ya. Oke, Thank karena you Uki banget tercinta ya Bang ya. Okay. Makasih banget buat kepercayaannya. Oke Bang, kalau statusnya nih Bang? Statusnya masih warga negara Indonesia. Oh masih warga negara Indonesia, single? Single available. Oke deh, masih single ternyata teman-teman. Oke. Sip, kita langsung masuk aja nih Bang ke podcast. Okay. Nah, karena abang kan alumni BK nih, pasti masuknya di BK. Nah, alasan abang masuk prodi BK nih apa sih Bang? Sebenarnya ini ceritanya lumayan panjang. Mau aku ceritain atau singkatnya aja? Oh mau detailnya dong Bang. Oh, oke. Kalau detailnya berarti kurang lebih kita selesai jam 2. Gitu. Oke, nggak apa-apa. Kayak penonton masih tetap setia menonton kita. Oke, ceritanya tuh gini sebenarnya. Ini ceritanya bisa dibilang kalau kecelakaan pada akhirnya nggak juga. Karena ketika tahun 2009 itu papaku di Jawa, aku dari Jawa gitu ya. Papaku sakit kritis dan singkat cerita sekarat gitu. Karena memang keadaannya tuh komplikasi. Cuma dia punya satu impian, yaitu kepengen ngeliat anaknya kuliah. Salah satu anaknya, aku berdua bersaudara, kakakku nggak mau kuliah. Pada waktu papaku bisa membiayai. Nah, kemudian setelah papaku sakit semuanya habis. Jadi waktunya aku kepengen kuliah, udah nggak ada biaya. Nah, keinginanku kuliah yang pertama udah pasti kepengen bikin papa bangkit lagi gitu ya. Jadi bukan Uki aja yang bangkit, papa bangkit gitu. Betul. Aku kepengen papa tuh punya semangat untuk hidup lebih lama walaupun waktu itu udah cukup parah gitu ya. Sampai akhirnya aku ambil keputusan untuk oke, aku kepengen kuliah. Tapi gimana caranya? Karena di Jawa kan. Kalau di Jawa paling bisa di Purwokerto, Solo, Jogja gitu kemungkinannya waktu itu. Tapi kenapa bisa nyasar sampai UKI gitu? Singkat cerita ada salah satu temennya mama, dia buka kesempatan buat orang bisa kuliah dengan beasiswa gitu. Tapi mesti ketemu sama dia tuh di Semarang, di Hotel Gumaya, aku masih ingat banget. Jadi aku ditemenin salah satu temanku namanya Fajar Budi Setiawan, dia kepengen di mention di podcast ini, kemarin dia bilang. Jangan lupa di mention Bang. Iya udah di mention nih. Jadi Fajar ini sama aku dari jam 2 pagi naik bus ke Semarang. Itu berdiri terus karena begitu penuhnya bus itu. Udah ke Semarang ketemu orang itu ngobrol cuma 15 menit. Singkat cerita nekat ke Jakarta dengan biaya 500.000 aja waktu itu. Dengan bawa duit 500.000 karena memang waktu itu mama punya cuma 500.000, aku masih ingat. Di Jakarta nggak ada siapa-siapa, nggak mau juga berharap dengan siapapun. Jadi udah nekat gitu.
Nekat waktu itu pilihannya adalah UKI, Atmajaya atau UNJ. Waktu itu entah kenapa begitu aku cari semuanya singkatannya UKI kayaknya keren nih, Universitas Kristen Indonesia. Oke, fix ke situ aja. Jadi aku nggak cari tahu soal Atmajaya, nggak cari tahu soal UNJ. Akhirnya prodi apa nih udah sampai di sini? Prodi apa? Karena dari orang yang membiayai waktu itu untuk kasih beasiswa, dia membebaskan untuk pilih prodi apa. Karena aku tahu persis aku nggak pinter matematika dan males banget ngitung, kecuali ngitung duit ya. Aku pilih jurusan bimbingan konseling. Kayaknya bisa masuk gitu. Dan waktu ikut ujian, ikut tes, puji Tuhan lulus. Sebelum aku ngabarin papaku kalau aku lulus, aku udah ditelepon sama tanteku duluan bahwa papa dipanggil Tuhan. Sedih banget sih, hancur waktu itu ya, karena memang keputusanku untuk berangkat ke Jakarta, tadinya tuh anak mami banget, semuanya disiapin. Dari makan pagi aja disiapin, semuanya udah ready gitu ya. Terus ini ambil keputusan buat nekat ke Jakarta, rasanya tuh nggak gampang gitu. Apalagi alasan satu-satunya untuk kuliah waktu itu akhirnya meninggal papa gitu. Papa dipanggil Tuhan, terus aku pada akhirnya balik lagi ke Jakarta dengan semangat yang udah padam pastinya. Cuma pada hari itu aku berpikir nggak ada yang kebetulan gitu. Apa yang udah aku mulai mesti aku selesaiin. Pada akhirnya aku masuk BK, aku kenalan sama semua teman-temanku yang rata-rata justru aku pikir banyak orang Jawa, ternyata cuma aku orang Jawa di satu angkatan itu. Yang lainnya ada orang Batak, orang Timur, pokoknya tuh ada orang Ambon, ada orang Flores, ada orang Sumba, banyak. UKI itu kayak Indonesia. Jadi buat kayak kalian yang kuliah di UKI, kalian patut berbangga karena kebinekaan itu ada di sini. Jadi kalian bisa belajar karakter orang dari banyak latar belakang. Itu nilai plusnya yang kalian nggak bisa jumpai di kampus manapun gitu. Kalau kalian mau ke kampus yang nomor 1 di Indonesia pun nggak kayak di UKI gitu. Pada akhirnya aku milih BK dan karena yang aku bilang itu apa yang udah aku mulai harus aku selesaikan. Dan puji Tuhan bisa selesai dengan baik walaupun harus cuti di semester ketiga. Kemudian 1 tahun cuti. Aku lulus di 2015 tapi puji Tuhan nilainya juga memuaskan gitu. Oke, puji Tuhan ya Bang Puji ya. Tuhan. Jalannya lika-liku banget nih Bang. Oh banget. Oke, kalau misalnya hambatannya nih Bang selama Abang kuliah waktu itu tuh. Oke. Apa aja sih Bang? Kalau hambatan ya, karena aku tadi bilang, jadi selepas aku SMA itu udah lepas dari tanggung jawab orang tua. Karena aku nggak mungkin lagi minta, jadi aku kerja sendiri. Aku kerja sendiri, kerjaannya apa aja. Jadi kurir pernah, jadi guru anak berkebutuhan khusus pernah, jadi guru pendamping pernah, jadi admin di salah satu falas di Mangga 2 pernah, kemudian jadi marketing kartu kredit juga pernah walaupun sebentar, jadi guru les pernah juga. Oke, berarti banyak banget ya Bang ya, berarti Apa ternyata, aja sebetulnya. Abang bermulti talenta loh ternyata. Nah ini dia menariknya, kadang kamu nggak tahu kalau kamu bisa melakukan banyak hal sebelum kamu ketemu sesuatu yang sulit. Ya, betul. Iya nggak? Kamu bakal bersyukur nantinya setelah kamu udah lewatin semua terus kamu ada hikmahnya. Oh ternyata saya bisa ini ya gitu. Kalau aku bisa cerita sedikit ya, dulu aku tuh nge-MC kan. Pertama banget aku nge-MC, aku ingat banget itu di kampus ini. Waktu ada seminar di FKIP ini, terus salah satu kakak kelasku nunjuk, "Dek kamu mau nggak jadi MC? Nanti ada lah buat beli minum." Itu keadaan aku lagi nggak ada duit. Kemudian gimana sih MC? Ngomong aja, oh oke ngomong aja. Aku pikir gampang. Kita latihan, tektokan sama temanku waktu itu. Setelah itu ternyata ngomong di depan dekan, ngomong di depan tamu undangan, ngomong di depan orang-orang yang, waduh, ternyata gak gampang. Tapi setelah aku persiapkan, aku menemukan satu yang asik gitu, seru.
enak juga ya ngomong jadi MC tuh didengerin. Ternyata ngomong di depan banyak orang itu sebuah energi buat aku sendiri. Kalau ingat hal itu waktu itu aku ingat di amplopin 50.000. 50.000. Hari itu buat aku udah gede. Dan aku oh wow gitu. Kalau sampai sekarang aku bisa jadi host kemudian aku bisa nge-MC dengan orang tanya, "Kak, rate-nya berapa? Kak, biayanya berapa?" Orang kalau udah tanya begitu biasanya kan nggak sembarangan gitu ya. Jadi aku bersyukur untuk hal itu gitu. Kalau mungkin nggak ada kesempatan hari itu, mungkin aku nggak ngerti kalau sekarang aku punya soft skill yang aku bisa jual dan kemudian itu bisa sangat membantu dan menghasilkan banget. Oke. Gitu. Ternyata sangat luar biasa sekali ya Iya. Bang ya. Aduh. Makanya kayak Clara nih hari ini bisa jadi host. Jangan pernah anggap ini hanya sebagai kemampuan atau iya aku mau belajar di fakultas ini. Setelah itu nanti ketika kamu mau belajar untuk kembangkan itu, jangan heran kalau itu sebenarnya adalah hal yang bisa jadi kekuatan buat kamu sendiri gitu. Oke, nanti kapan-kapan aku belajar deh sama Abang deh. Oke. Boleh tapi Boleh ya Bang ya? banget Oke. dong. Kita lanjut? Lanjut. Lanjut. Oke. Nah, kita masuk ke di bimbingan konseling ini Boleh. nih Bang. Nah, biasanya kalau misalnya orang-orang di luar sana tuh bilang kalau misalnya guru BK tuh polisi sekolah yang suka ngehukum. Nah, menurut Abang nih gimana sih? Kalau aku terus terang nggak setuju. Ya kamu bakalan kena hukuman kalau kamu melanggar gitu doang. Yeah. Cuma kalau kamu ketemu guru BK, karena kamu peduli dengan masa depanmu, guru BK akan sangat membantu. Karena biasanya mereka adalah orang yang dicari untuk menemukan potensi kemampuan gitu ya. Bimbingan BK itu bimbingan karir. Jadi kalian buat yang bingung juga mau nyari kampus di mana gitu atau kemudian nyari tempat untuk belajar segala sesuatu yang kalian mau, kalian bisa ke guru BK. Guru BK tempat kalian juga mungkin bisa cerita, bisa ngobrol gitu. Biasanya ada pendidikan karakter di sana yang diajarin. Justru guru BK kadang menemukan banyak kesulitan. Jadi dibilang guru sebagai polisi, aku nggak setuju ya. Tapi guru yang punya tanggung jawab lebih mungkin iya, karena ketemunya sama masa depan anak-anak. Ya coba kamu guru mata kuliah lain deh, udah selesai di situ gitu, ngajar matematika, bahasa Inggris, fisika. Tapi kalau kamu bimbingan karir, kamu kayak dikasih tanggung jawab untuk mengarahkan anak-anak didikmu mau kemana. Once kamu salah ya dia mungkin akan salah. Jadi tanggung jawab yang besar ada di tangan guru-guru BK. Makanya aku berharap dari UKI ini bakalan keluar alumni-alumni yang memang punya beban juga untuk orang lain gitu. Mikirin masa depan orang lain bukan cuma sebatas aku kerja sebagai guru BK gitu. Oke, berarti bukan polisi sekolah ya Bang ya. Salah banget ya itu ya Bang. Iya, kalau kalian melanggar udah pasti ketemu polisi sekolah gitu aja. Tapi bukan guru BK. Bukan. Gitu. Oke. Luar biasa ya, ternyata guru BK itu banyak loh kerjaannya loh ya Bang ya. Banyak kerjaannya. Jadi kalau kalian yang masuk BK berharap pekerjaan kalian sedikit ya sudah pasti salah. Salah banget ya Bang salah ya. banget gitu. Ternyata banyak banget kerjaannya. Banyak banget kerjaannya. Tapi gitu. jangan dijadiin beban ya Bang ya. Jangan dijadiin beban. Santai aja, ya, relax. Betul. Oke. Kita lanjut nih Bang. Nah biasanya kalau misalnya lulus kuliah nih Bang. Oke. Suka pada bingung nih mau kerja di mana atau enggak selalu terfokus nih. Aku maunya lulusan BK maunya jadi guru BK aja. Oke. Menurut Abang nih, kira-kira kalau misalnya kita lulus kita bisa kerja apa sih Bang? Nah, ini menariknya di dunia kuliah ya. Kalau di sekolah SD, SMP, SMA gitu ya, kalian akan dituntut untuk ngikutin apa yang diajarin oleh guru, diajarin oleh sekolah, ngikutin. Tapi kalau kalian di kuliah, kalian dibantu untuk menemukan jati diri dan potensi kalian sebetulnya lewat hal-hal begini nih contohnya. Jadi nggak hanya belajar akademik. Nah, manfaatkan hal itu sebagai sarana buat kalian belajar apapun, hal-hal baru gitu. Kalau kalian hanya belajar akademik, kalian biasanya akan udah pasti nih guru BK jadi guru BK. Salah nggak? Nggak salah. Justru itu terarah, kalian udah terukur. Tapi pertanyaannya nggak semua orang punya nasib untuk jadi guru BK. Contoh kalian 28 orang kan dari satu angkatan.
Sementara di Jakarta sendiri udah punya guru BK masing-masing setiap sekolah. Dibuka lowongan paling nggak satu sekolah satu. Mereka udah punya guru BK yang lain. Jarang sekolah baru yang belum punya guru BK. Atau banyak sekolah juga yang menempatkan guru BK tuh asal-asalan. Contoh misalkan ini guru bahasa Indonesia. Terus jam ngajarnya kurang. Udah jadi guru BK aja. Karena nggak semua sekolah memperhatikan hal itu. Pentingnya bimbingan konseling atau bimbingan karir di sekolah itu nggak semua sekolah mikirin. Jadi yang aku mau ngomong adalah ketika kalian kepengen jadi guru BK, jadilah guru BK yang bertanggung jawab dan berkompeten untuk menjadi seorang guru BK. Tapi kalau misalkan kalian nasibnya di tempat lain, kalian mesti belajar berjuang untuk gini, menajamkan soft skill yang kalian punya. Potensi kalian mesti sadari. Jadi jangan gini, kalau kalian daftar setelah ini jadi guru BK kalian gak dapet, setelah lulus mau ngapain. Perjuangan kalian gak hanya selesai menjadi seorang guru BK gitu. Jadi di perusahaan pun kalian masih bisa diterima. Buktinya sekarang aku sebagai manajer marketing dan komunikasi di perusahaanku, kalau ngomong SPD ya sebenarnya nggak nyambung. Dan banyak sekali ada temanku dia bidan terus sekarang jadi teller bank. Gitu kan, ngelahirin anak sama ngitung duit tuh di mana korelasinya gitu. Tapi itu bisa terjadi gitu. Dan banyak sekali terjadi. Jadi aku pikir bukalah pikiran kita selebar mungkin untuk belajar hal-hal yang baru gitu. Karena jadi guru pun kalau nggak kreatif, sekarang banyak banget kelewatan momen di mana kamu bisa menghasilkan banyak sekali karya, tapi kalian hanya cuma ngejar jadi guru, kemudian apalagi cuma kerja untuk gaji. Kayaknya capek banget gitu. Oke, berarti kita harus benar-benar explore diri banget ya Bang ya. Betul. Dan juga harus kenali diri sendiri juga nih Bang. Betul. Kadang tuh ya udah kita taunya di guru BK, kuliah di BK ya udah gini-gini aja konseling. Tapi ternyata sebenarnya kita tuh punya hal baru yang perlu kita explore. Nah, ini yang aku bilang ya dari kemarin malam kita sempat briefing ya. Jangan pernah underestimate fakultasmu, jurusanmu. Nilaimu sendiri itu ditentukan dari kamunya gitu. Kalau kalian berharap dari BK kalian akan menjadi besar, kalian salah. Tapi kalau kalian berharap BK menjadi besar karena kalian, itu benar. Kalau kalian berharap aku kepengen sukses karena aku kuliah di UKI jurusan BK, ya salah banget. Tapi buatlah nama BK ini harum, nama BK ini dikenal orang karena apa yang kalian buat, karya kalian, prestasi kalian. Jadi jangan hanya menganggap lulusan BK mau jadi apa ya, jangan. Tapi dengan skill yang aku punya, aku bisa bikin apa ya untuk bikin nama alma mater, nama fakultas, nama jurusan dikenal orang gitu. Iya, oke. Beda ya? Beda banget ya Bang ya? Iya. Oke. Kita lanjut nih Bang. Boleh. Nah, sesuai tema kita nih, salah satunya saling mendukung. Saling mendukung, oke. Nah, biasanya karena COVID kayak gini nih Bang, aduh kita kurang banget dukungannya, apalagi dukungan dari Ayang. Aduh. Ayang. Udah makan belum? Belum nih Bang, pokoknya Ayang. harus ada instruksi dari Ayang dulu. Kalau nggak didukung sama Ayang, aduh jadi nggak semangat nih Bang. Oke. Nah, menurut Abang nih arti mendukung itu apa sih Bang buat kita-kita nih? Gini ya, aku dibilang kalau orang yang mendukung semua hal juga enggak. Cuma yang aku lihat dari teman-teman seangkatan gitu ya, aku melihat banyak sekali perbuatan baik mereka yang akhirnya aku inget gitu. Mungkin kita sekarang nggak setiap hari, bahkan nggak seminggu sekali chattingan gitu-gitu. Nggak semuanya gitu. Tapi saling mendukung tuh artinya gini. Kita kan biasanya kalau kuliah di UKI itu banyak sekali perantauan-perantauan. Mulailah gini, untuk punya rasa saling memiliki. Si A nggak datang, si A bolos nih kemana. Kemudian ini nggak datang ujian tuh kemana gitu. Mulailah miliki rasa itu. Aku ingat banget ya di tahun 2015-an kayaknya. 15-an. Aku kalau kalian yang tahu mungkin ya alumni badanku belum kayak gini gitu. Aku kurus kering kayak bener-bener kayak mungkin bisa dibilang kayak pemakai tapi nggak pakai gitu. Nah, aku waktu itu karena benar-benar susah zaman itu ya. Aku ngekos di kosan belakang kampus ini.
dengan harga dulu tuh 1 bulan 250.000. Jadi dinding kanan kiri tuh triplek, terus bawah juga kayu, kipas angin tuh yang plastik. Jadi kalau kena tangan kalian, kipas anginnya yang stop, bukan tangan kalian yang sakit, gitu. Bunyi otak. Gitu. Luasnya 1,5 kali 2,5, kurangi setengah aja udah kayak rumah terakhir tuh. Jadi bisa buat baring-baring doang. Nah itu yang aku rasain waktu itu karena memang makan gak teratur, kerja juga capek, kuliah juga capek. Pada akhirnya aku sakit tipes dan aku ngelihat temen-temenku yang cewek dan cowok tuh giliran jagain. Bayang gak? Jadi yang cowok jaga malam, yang siang cewek. Jadi kalau mereka ngampus ada mata kuliah, ya aku sendirian. Nanti pulang mereka ngampus gantian gitu. Mungkin ada seminggu tuh ada yang bawain rantangan makanan segala macam. Sebegitunya gitu. Walaupun ya kayak misalkan masalah tetap ada, perselisihan tetap ada. Tapi aku ngelihat saling support di sana nggak cuma sekedar ngomongin akademik ya. Kayaknya kuliah kalian akan melewatkan banyak sekali kesempatan untuk belajar banyak hal kalau kalian fokusnya di akademik. Berprestasi di akademik gak penting banget, tapi masih banyak hal yang lain gitu. Bonding lah, milikilah rasa saling memiliki gitu. Mau dari suku manapun, mau dari latar belakang seperti apa. Belajar untuk mensupport nggak cuma sekedar waktu kamu kuliah gitu. Di luaran kamu butuh apa, gue bisa bantu apa bro gitu. Dulu aku pernah sampai ada satu mahasiswa namanya Richard Petipelhi waktu itu dia kan orang Ambon gitu ya. Dia salah satu anak yang kurang rajin gitu. Tapi dia punya solidaritas tuh kuat banget. Nah, kita sempat makan jam 4 pagi waktu itu karena nggak bisa tidur ya anak kampus kan. Nggak bisa tidur, kita makan tahu nggak? Itu nasi telur dadar dibagi 2, cuma 1, terus kita makan berdua gitu di situ. Karena memang ya kita udah nggak bisa ngapa-ngapain dan aku pikir ini hal-hal yang sebenarnya ya kita mesti sadari dan itu udah wajar. Jadi bukan orang yang paling menderita lah. Karena sekarang itu jadi kenangan manis justru. Saling supportnya jangan cuma sekedar akademik, tapi banyak hal yang kalian bisa lakuin. Karena penting banget ya Bang dukungan dari orang-orang juga. Penting. Rasa persamaan nasib aja karena anak rantau lu susah, gue bakalan susah juga. Udah saling support di situ. Oke. Nah, terus nih Bang kan udah saling mendukung. Nah biasa karena kita lagi COVID kayak gini nih, bukan kita biasanya kurang nih dukungan. Bukan cuma dari orang tua, dari teman-teman juga. Apalagi sekarang karena online, jadi semua teman-teman kita tuh semangatnya kurang. Terus ada beberapa yang sangat ambis banget nih Bang. Kebangetan ambisnya sampai udah gak mikirin teman-temannya nih. Nah biasanya suka gitu. Mau mention nama gak? Mention nama biar enggak. Oh jangan. Oke. Nah biar kita masih tetap semangat nih Bang. Kuliah. Bisa ngalahin yang ambis-ambis juga nih Bang. Gimana nih Bang tipsnya? Gini. Kalau aku tadi kan karena nggak ada biaya dari orang tua. Makanya aku kejar itu habis-habisan dengan kerja gitu ya. Jadi waktu datang ke kampus sudah kadang ketiduran, kadang juga tidur duluan gitu. Kalau kalian semasa begini, aku pikir kalau kalian gak bersyukur punya orang tua yang masih berjuang untuk support kalian sih kebangetan banget ya. Karena ada masa dimana nanti kalian benar-benar berjuang dan gak bisa ngandelin siapapun. Jadi gini aja, segala sesuatu bakalan kita bayar nih. Cuma mau dibayar di depan apa belakang? Terserah. Contoh, orang yang masa mudanya nggak jaga makan dengan benar, biasanya nanti dibayarnya di masa tua. Benar nggak? Ya. Apa kalian mau bayar di masa depan dengan sedikit-sedikit ngerem, makan apapun boleh lah. Cuma tahu takaran, kalian nggak bayar itu di masa tua. Sama kayak masa kuliah masa muda begini. Kalian mau belajar habis-habisan, mau berjuang untuk ngalahin rasa males, kalian bayar di depan buat nikmatin hasilnya di belakang, atau santuy dulu lah, atau ya udah dulu belum diingetin ayang ngapain kuliah gitu kan? Iya benar banget. Nanti kalian bayarnya di masa tua. Kalian susah payah cari duit mungkin untuk ngidupin banyak orang dan kalian gak nikmatin. Jadi pilihan ada di kita gitu. Kalau kalian cuma karena COVID, kita nggak tahu loh di depan bakalan ada apa aja. Kalau COVID udah bikin kalian menyerah, kalau ada pandemi yang lebih lagi atau hal yang kita nggak tahu gitu ya, ya kita terus jadi apa? Permasalahannya kan
kita tuh cuma nyiapin waktu untuk sama kayak orang kerja juga, WFH, itu kita mesti standby segala macam. Kalau hanya dengan ngampus aja udah kabur-kaburan, padahal di rumah kan kalian bisa lebih santai sebetulnya. Kalau permasalahan hanya semangat atau enggak semangat, ya masa udah kalah sebelum perang gitu ya. Iya. Jadi saling miliki aja. Ketua kelasnya siapa, kemudian yang lain temennya support nih, cariin orang yang nggak kuliah gitu. Kalau perlu bentuklah kelompok dalam satu kelas itu. Setiap kelompoknya ada ketuanya buat ngingetin siapa yang mesti diingetin buat kuliah gitu. Ya itu memang butuh kerelaan hati buat kalian berjuang buat temen. Cuma kayaknya kalian bisa saling jaga di situ. Gitu. Kalau mau lulus bareng, biar itu jadi goal lah. Kayak gini, kalian berjuang dari awal bersama, usahain cabut dari sini, lulus dari sini juga sama-sama, bareng-bareng, jadiin itu motivasi. Apalagi kalian semester 7, wah dikit lagi, bentar banget nih. Iya, Bahkan biasanya semester 7, semester 8 tuh gak ada setahun deh. bentar banget Bang. Bentar banget. Iya. Oke deh. Berarti emang pilihan ya Bang ya, terserah kalau misalnya mereka mau, kalau teman-teman pengen males ya Iya. hasilnya beberapa tahun ke depan. Iya, kabarnya gini, kalau kalian lagi mahasiswa, kalian udah males-malesan begini, begitu kalian di dunia kerja sih habis. Karena di sana kalian nggak dibayar, kalian nggak bayar, bahkan kalian dibayar. Jadi atasan kalian, teman kantor kalian, kalian udah siap untuk terima hal-hal yang nggak enak. Kalau kalian udah malas di sini ya, gitu. Latih diri lah. Oke, berarti jangan malas-malas nih teman-teman. Kalau Iya. misalnya malas, aduh, sayang banget teman-teman gak bakal dapet kesempatan yang sangat luar biasa lagi ke depannya. Betul. Oke nih Bang. Nah, di sini kan banyak banget nih teman-teman kita dari BK yang nonton. Hal menarik apa sih Bang di BK selama Abang kuliah? Hal menarik apa, banyak banget. Oke. Aku bakalan jelasin dari dosen-dosen. Aku tuh ketemu dosen-dosen yang thoughtful. Orang-orang yang mikirin banget mahasiswanya. Apakah semua mata kuliah bakalan kepake di kerjaanku sekarang? Enggak. Tapi aku ketemu orang-orang yang mikirin banget. Contoh dari zamanku tuh dulu dosen-dosen legend tuh yang ngajar. Yang kayak aku bilang tuh ada Pak Togap, Ibu Rolin, kemudian ada Pak Siswadi, ada Ibu Tias gitu. Ibu Renata udah pasti, itu Kaprodi, Ibu Mesta, Miss Melda. Itu orang-orang yang benar-benar dia bisa mikirin mahasiswanya tuh gimana. Karena mereka tahu ya, orang-orang mahasiswa BK biasanya tuh anak-anak perantauan juga. Dia disupport orang tua atau dia di sini sendirian, gak punya tempat tinggal. Dulu Ibu Rolin sampai sediain rumahnya untuk mahasiswa bisa tinggal juga di situ. Kemudian kayak Pak Roni, dia bisa nyariin kerjaan untuk support mahasiswanya juga gitu. Ibu Rena apalagi gitu. Bu Rena, kemudian Pak Siswadi juga. Jadi buat aku mahasiswa-mahasiswa, walaupun kalian apalagi cowok-cowok gitu ya, punya keinginan buat bandel, buat berontak, ya terserah, itu hak kalian. Tapi belajarlah hormat sama dosen, karena dengan kalian hormat, kalian membangun kedekatan sama dosen. Selama kuliah, bahkan setelah kuliah, kalian bisa dibantu banyak hal. Biar bagaimanapun mereka adalah orang yang lebih senior, lebih berpengalaman jauh sekali dari kita, gitu. Dosen yang pertama dulu itu dosen yang pertama ya. Kemudian dulu aku kuliah tuh mulai jam 4 sampai jam 8 malam lah kurang lebih. Itu udah jam-jam sebenarnya capek banget kalau buat aku yang kerja gitu ya. Tapi aku ketemu sama dosen-dosen dan teman-teman juga yang asik-asik banget gitu. Jadi ada dosen yang karena tahu aku ketiduran karena kerja, dibiarin tuh. Yang penting datang gitu. Kayak mereka dosen-dosen yang bukan gak peduli, tapi mereka tahu mahasiswanya tuh keadaannya begini gitu. Kalau di BK serunya adalah waktu itu ya, kita merasa kita nggak banyak, tapi kita bisa solid gitu. Jadi sekalipun aku ketinggalan dari mereka, itu masih nongkrong bareng. Itu masih kayak ngerjain tugas atau apa, aku bisa tanya ke mereka segala macam. Jadi bangunlah juga buat adik-adik gitu ya yang masih
kuliah walaupun mungkin online, belajar juga buat bangun tim satu kelas solid gitu, mikirin satu sama lain. Karena UKI kan gitu, melayani bukan dilayani. Jadi ya kalau kalian berharap datang ke UKI terus kalian dilayani, kayaknya salah. Tapi biar UKI ini motonya dihidupi juga sama mahasiswanya. Ia nggak juga mengharapkan ekspektasi banyak dari orang lain, tapi dia yang jadi jawaban buat orang lain gitu. Oke. Ada Gitu. lagi Bang hal menariknya? Menariknya zamanku dulu adalah, dulu tuh aku sempet apa ya, aku bilang UKI belum sebagus ini, dan nongkrong sampai malam gitu-gitu ya di DPR. Kamu tuh DPR nggak? Enggak tahu Bang. DPR depan pohon rindang. Oke. Itu alumni yang pasti tahu tuh. Mau nongkrong, main gitar, ada juga yang suka pada sambil dikit-dikit bawa minuman. Cuma aku melihat itu masa di mana aku nggak bisa lupa gitu. Adalah dulu kita punya satu kenalan tukang gorengan, kita kasih nama Paulus, padahal namanya siapa kita nggak tahu. Kita panggil aja Paulus gitu. Karena isengnya kita bareng-bareng, kemudian sok-sokan bandel lah segala macam. Terus paling suka kalau ada kegiatan kayak futsal atau apa kita bisa izin. Tapi ya itu ya, puji Tuhan, aku kehilangan masa berorganisasi sih terus terang, karena aku kerja kan. Padahal dari awal udah direkomendasi untuk ini, untuk itu, cuma aku selalu nggak bisa karena memang mesti kerja gitu. Oke. Banyak banget Ya Bang. Oke, berarti intinya nih Abang teman-temannya ternyata support banget ya Bang ya. Puji Tuhan iya. Tapi tetap ada lah selek-selek, terus ngambek-ngambekan, marah-marahan gitu ya. Tetap ada. Tetap ada ya Bang. Tetap. Ya? Tapi pasti juga disupport dong sama teman-temannya. Puji Tuhan iya. Puji Tuhan. Oke. Berarti asik banget dong Bang, berarti selama kuliah nih. Karena yang angkatan ada tingkat aku nih Bang. Oke. Yang online, full online. Itu pasti kalau dapat jarang banget dapat support dari teman-teman kelasnya. Karena pertama nggak pernah nih ketemu tatap muka kayak gini. Sama Jadi sekali ya. Iya, sama sekali gak pernah banget ketemu tatap muka seperti ini. Jadi emang hal-hal yang kebersamaan itu penting banget ya Bang. Kalau bisa di online tantangan juga bisa tuh. Sih Bang ya. Tantangan buat kalian. Iya. Karena kan pasti ada kerja kelompok segala macam kan, ngerjain tugas yang gak bisa diselesain sendiri. Apalagi nanti zamannya skripsi atau sidang sih, kalian butuh support banget dari teman-teman itu. Iya, itu nggak gampang dan kalian butuh bantuan sih. Menurutku itu tanggung jawab dan tugas kalian gitu. Oke, berarti sesuai tema kita nih Bang. Biar mahasiswa bangkit, biar mahasiswa tangguh, harus saling mendukung, saling motivasi. Yes. Oke, yang terakhir Bang. Oke. Ini yang terakhir Let's banget go. nih. Nah yang terakhir, Abang kasih kata-kata dong ke teman-teman kita nih yang ada di Zoom juga, ke aku juga. Nah, biar kita jadi mahasiswa yang semakin tangguh, bisa terus bangkit dan saling motivasi. Oke, aku ada catat beberapa ya yang aku pengen sampaikan buat teman-teman semua, buat adik-adik semua gitu. Yang pertama, kembangkan soft skill yang kalian punya. Sekali lagi bukan hanya akademik, karena itu akan menentukan banyak sekali kesempatan-kesempatan yang nanti kalian bisa raih di depan. Tapi kalau kalian hanya fokus untuk belajar, mencari pencapaian untuk diri sendiri, kalian akan kehilangan momen berharga yang kalian bisa nikmati di depan sana gitu. Soft skill, talenta, potensi yang kalian punya, gali gitu. Kalian suka apa? Perdalam itu. Jangan sibuk cari sesuatu yang susah sampai kalian stres. Jangan. Kalau kalian bisa melakukan hal kecil apa? Kalian bisa masak. Pertajam itu. Nggak cuma jadi guru BK. Jadi guru BK yang jago masak dan masakannya dijual laku, itu jauh lebih bermanfaat gitu ya. Soft skill yang di luar dari akademik pelajarin juga. Kemudian kerja keras, kerja cerdas, kreatif dan produktif. Selagi muda, aku tantang kalian semua buat keluarin potensi yang kalian bisa. Kerja keras, jangan gampang ngeluh capek. Kurang tidur udah biasa banget, nggak usah manja-manja gitu. Kerjakan apa yang kalian bisa kerjakan, karena berproses itu bukan hal yang bisa dihindari. Tapi kalau kalian nggak mau berjuang dan berproses, kalian bakalan ketemu lagi nanti. Tapi kalau kalian sudah terbiasa dengan proses itu, kalian jalani hal-hal berat pun,
kalian akan merasa itu memang mesti dilewatin gitu. Punya mental yang tough, nggak gampang nyerah gitu. Kemudian jangan bergantung sama orang tua ya teman-teman. Kalau hari ini kalian bisa merasa kehidupan kalian bisa save itu semua karena orang tua, ada masanya di mana kalian nggak bisa lagi mengandalkan orang tua, dan kayaknya bakalan salah ketika kalian harus bertanggung jawab sama orang tua tapi kalian nggak bisa bertanggung jawab. Atau kalian merasa kalian punya teman karena kalian punya banyak duit, orang tua kalian mampu, kalian bakalan temuin orang-orang yang sebenarnya bukan teman, dan kalian bukan bakalan menemukan siapa teman kalian waktu kalian lagi nggak ada duit. So jangan andalkan orang tua sekalipun orang tua mampu. Belajar mandiri. Be real, jangan hidup dari perkataan orang. Jadilah diri sendiri yang kalau orang ngomong BK emang mau jadi apa, ya itu kan kata lu gitu. Tapi buktinya sekarang saya bisa berdiri, sekarang saya bisa bermanfaat buat orang banyak, sekarang saya bisa bekerja dan mensupport keluarga. Jadilah orang-orang yang nggak hidup dari perkataan orang lain gitu. Kalian mau kerja apa, kalian buang jauh-jauh. Karena sekali lagi yang akan dinilai adalah kualitas dari diri kalian, bukan dari alumni mana, jurusan mana. Sekali lagi, yang kuliah dari kedokteran pun bisa nganggur. Yang kuliah dari kampus ternama pun bisa nganggur. Tapi bahkan yang kuliah di daerah, bahkan kuliah dari kampus yang tidak ternama pun bisa jadi berhasil. Alumni kita yang berhasil banyak banget kalau kalian mau tahu gitu ya. Jangan batasi peluang untuk belajar hal-hal baru. Jangan nyerah kalau ada kesulitan. Kemudian jangan hidup buat diri sendiri. Apalagi kalian kuliah jurusannya BK. BK itu jauh dari kata mikirin diri sendiri. Karena profesi kalian hanya akan berguna, hanya akan bermanfaat kalau kalian nolongin orang. That's it. Kalau kalian nggak melakukan hal itu, akan sia-sia ilmu yang kalian pelajari di tempat ini gitu ya. Sekali lagi aku mau kasih firman Tuhan buat kalian ya. Amsal 28 ayat 20 ngomong gini. Orang yang dapat dipercaya mendapatkan banyak berkat, tapi orang yang ingin cepat kaya tidak akan luput dari hukuman. Jangan fokus ngejar kekayaannya, tapi fokus untuk jadi orang yang bisa dipercaya dalam hal sekecil apapun. Jadi skill semua penting, tapi ingat karakter yang bakalan bawa kalian ke tempat-tempat yang kalian gak pernah pikir. Jujur, disiplin, itu adalah hal-hal yang kalian mesti miliki. Kalau orang bisa dapat nilai IPK banyak, IPK tinggi, itu banyak banget orangnya. Tapi orang yang jujur, orang yang disiplin, orang yang ngomong apa adanya, orang yang bisa dikasih tanggung jawab, itu adalah orang-orang yang akan dibayar mahal untuk pekerjaannya. Percaya deh, kalau kalian bisa belajar untuk hal itu gitu ya. Jangan ambil apa yang bukan punyanya. Kalian akan dipercaya untuk pegang banyak-banyak hal gitu, buat nolongin orang dan yang lain. Sekali lagi, Niko Mariadi 2010, mau saya thank you untuk Ibu Renata, Pak Roni, Pak Siswadi, Pak Togap, Sir Anto, Ibu Mesta, Ibu Rolin, Pak Narto, Ibu Tias, Ibu Melda, dan orang-orang yang nggak bisa saya sebutin satu-satu. Bahkan orang-orang sekretariat yang bantuin saya buat cari beasiswa hari itu. Kemudian teman-teman di BK seangkatan saya, ada Ishak, ada Richard, kemudian ada Vicky, ada Mangiring Pasaribu, ada Riri, ada Nana, ada Joko, ada Evelyn, ada Cika, kemudian ada Johnson juga, dan orang-orang yang mungkin kelupaan, sorry, atau yang pindahan gitu ya. Mas Natalius Kisworo, thank you. Semuanya aku masih ingat sampai hari ini, sekalipun kita beda profesi, kemudian jarang ketemu, cuma kayaknya Uki ini punya banyak banget cerita dalam hidupku yang aku gak bakalan lupa. Oke deh Bang. Karena sudah berakhir nih kita podcast kita hari ini, gak kerasa banget ya Bang? Gak kerasa ya? Iya, gak kerasa banget. Ternyata banyak banget pelajaran yang kita dapat hari ini. Ya. Oke, terima kasih ya Bang untuk kesempatannya bisa jadi bintang tamu di sini. Sama-sama. Mungkin nanti kalau kita undang lagi, jangan lupa datang Bang. Siap, siap. Oke deh teman-teman. Terima kasih teman-teman sudah hadir dalam podcast hari ini. Ya. Sampai jumpa lagi di waktu-waktu yang akan datang. Yes. Saya Clara Maria Melatunan dan bintang tamu kita Niko Mariadi undur diri. Terima kasih. Bye-bye. Selamat